Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sasabila dari Farmasi A, jurusan Farmasi Program Studi Sarjana Farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian dari mikroskop dan apa itu iluminasi Kohler. Ini saya akan bagikan PT saya. Dan sebagai berikut, dapat dilihat bagian-bagian dari mikroskop yang sudah disesuaikan dengan tanda panahnya atau sesuai dengan bagian-bagian yang ditunjuknya. Yang pertama adalah lensa okuler. Lensa okuler ini merupakan bagian di mana kita dapat melihat gambar atau bayangan dari preparat yang sedang diamati. Kemudian pada bagian yang kedua yaitu ada kepala mikroskop yang berisi tabung mikroskop yang menghubungkan antara lensa okuler dengan lensa objektif sehingga bayangan dari preparat dapat terlihat dan disalurkan menuju lensa okuler. Yang ketiga adalah revolver. Revolver di sini seperti sebuah skrup semacam seperti itu, tetapi pergerakannya terbatas dan digunakan hanya untuk memindahkan atau mengganti dari perbesaran lensa objektif yang diinginkan, dan perputarannya tidak bisa mencapai lebih dari satu putaran. Jadi ketika sudah satu putaran ke kanan, untuk mengembalikannya adalah dengan memutar balik ke kiri, seperti itu. Kemudian ada lensa objektif. Lensa objektif di sini adalah sebuah lensa yang memiliki perbesaran tertentu. Perbesarannya biasanya dibagi menjadi 4. Perbesaran scanning 4 kali, perbesaran 10 kali, perbesaran 40 kali, dan perbesaran 100 kali. Biasanya yang paling sering digunakan dalam analisis itu perbesaran 100, perbesaran 40, dan perbesaran 10. Untuk tambahan info, lensa okuler tadi memiliki perbesaran yang sama, yakni 10 kali. Tidak dapat dikurangi atau diganti. Kemudian ada meja preparat. Di sini meja preparat di sini digunakan sebagai tempat dari preparat diletakkan dalam proses penelitian atau pengamatan. Kemudian ada klem yang sebagian ini untuk menjepit atau menjaga posisi dari preparat tidak berada pada posisi-posisi yang riskan atau terjaga pada posisi yang benar. Kemudian terdapat diagram atau diafragma. Di sini adalah untuk menentukan besar atau banyaknya jumlah dari cahaya yang disalurkan menuju preparat. Kemudian terdapat kondensor. Kondensor di sini adalah untuk memfokuskan cahaya yang ada menuju ke preparat. Kemudian ada iluminator sebagai sumber cahaya. Kemudian terdapat lengan mikroskop.
Lengan mikroskop di sini dipergunakan sebagai penghubung antara bagian kepala mikroskop dan lensa okuler dengan revolver dan lensa objektif. Selain itu, lengan mikroskop juga berfungsi sebagai pegangan atau handle saat memindahkan mikroskop atau melakukan penelitian yang membutuhkan memegang atau seperti itu. Kemudian ada tombol power on atau off dari sumber cahaya atau illuminator. Kemudian terdapat pengatur intensitas cahaya dari illuminator. Di sini terdapat skala-skala dari cahaya yang akan menunjukkan intensitas yang berbeda-beda pada tiap skalanya. Kemudian di sini terdapat skrup preparat kasar yang bagian paling besar ini, atau yang biasa disebut sebagai makrometer. Di sini digunakan untuk memindahkan meja preparat ke atas atau ke bawah, menaik atau menurunkan dengan jarak perpindahan atau terlihat jelas pergerakannya atau pergerakannya yang besar. Kemudian ada skrup preparat halus atau mikrometer skrup. Di sini juga memiliki peran atau fungsi yang sama dengan makrometer, akan tetapi pergerakan atau perpindahannya hanyalah dalam perpindahan yang sedikit atau halus. Kemudian terdapat skrup kondensor di sini untuk menggerakkan bagian preparat menuju ke kiri atau ke kanan atau bahkan ke depan dan ke belakang untuk menampilkan kondisi atau bayangan preparat yang fokus. Kemudian di akhir terdapat dasar dari mikroskop yang berfungsi sebagai penopang dari seluruh bagian-bagian mikroskop lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai iluminasi Kohler. Iluminasi Kohler ialah suatu metode yang dipergunakan dalam mencari bayangan dengan resolusi atau kejelasan yang tinggi terhadap suatu preparat. Iluminasi Kohler ini dilakukan dengan cara mengurangi tingkat pencahayaan yang dikeluarkan oleh iluminator atau sumber cahaya dan mengecilkan atau mempersempit diafragma yang mengatur banyaknya cahaya yang disalurkan kepada preparat. Hal ini ditujukan agar resolusi atau bayangan kontras dari preparat itu tinggi sehingga pada preparat-preparat yang memiliki indeks bias rendah dapat terlihat dengan jelas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.